Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kelompok kami akan mempresentasikan topik yang berhubungan dengan teori pemangku kepentingan atau yang sering disebut dengan stakeholder theory. Istilah teori pemangku kepentingan mencerminkan semua pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi atas suatu keputusan yang diambil oleh perusahaan. Keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan sangat berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Dan sudah merupakan tugas manajer untuk dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan para pemangku kepentingan. Ada dua teori yang penting dalam pembahasan ini, yaitu teori pemangku kepentingan dan teori kepemilikan perusahaan. Pada teori pemangku kepentingan, ada dua tujuan yang dihasilkan oleh teori ini, yaitu pertama, teori pemangku kepentingan berpendapat bahwa perusahaan dapat melayani publik secara keseluruhan, yaitu untuk menciptakan nilai bagi masyarakat. Kedua, menghasilkan laba dan memaksimalkan return bagi pemegang saham. Pada teori kepemilikan perusahaan, hanya ada satu tujuan yang dihasilkan, yaitu hanya menghasilkan laba dan memaksimalkan return bagi pemegang saham. Jadi perusahaan harus menghasilkan laba bagi pemilik, karena jika tidak menghasilkan laba, maka perusahaan tidak dapat bertahan hidup. Terdapat tiga argumen utama yang mendukung gagasan teori pemangku kepentingan, yaitu argumen deskriptif, argumen instrumental, dan argumen normatif. Argumen deskriptif memberikan gambaran mengenai bagaimana sebenarnya perusahaan beroperasi. Agar perusahaan mendapatkan hasil yang konsisten, pihak perusahaan harus menciptakan produk yang berkualitas tinggi dan inovatif agar lebih memuaskan para pelanggan mereka, mentaati semua peraturan pemerintah, mempertahankan karyawan-karyawan yang berkualitas tinggi. Argumen instrumental menyatakan bahwa pemangku kepentingan dinilai sebagai suatu strategi perusahaan bagi manajemen. Lawrence dan Weber mengungkapkan bukti empiris terhadap 500 perusahaan besar yang menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang menyatakan komitmen mereka terhadap suatu code of conduct dan terhadap para pemangku kepentingan dalam laporan tahunan mereka, hal ini menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik daripada perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan hal-hal tersebut. Yang terakhir, argumen normatif memberikan gambaran mengenai kewajiban perusahaan yang timbul akibat tindakan-tindakan perusahaan. Perusahaan seharusnya memberikan imbalan atau reward bagi siapa saja yang memberikan kontribusi pada perusahaan tersebut. Pemangku kepentingan dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu pemangku kepentingan pasar atau market stakeholders dan pemangku kepentingan non-pasar atau non-market stakeholders. Pemangku kepentingan pasar merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi dengan perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tujuan utama, yaitu menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Contohnya pemegang saham, kreditur, pemasok, pelanggan, karyawan, dan distributor. Pemangku kepentingan non-pasar merupakan orang atau kelompok yang tidak terlibat dalam pertukaran ekonomi langsung dengan perusahaan, namun juga dipengaruhi atau juga dapat mempengaruhi tindakan perusahaan, seperti komunitas, pemerintah, kelompok-kelompok aktivis, media, kelompok pendukung bisnis, dan masyarakat umum. Dari peraga ini, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat pertukaran dua arah atau hubungan yang didasarkan pada suatu transaksi. Pemegang saham melakukan investasi ke perusahaan dengan ekspektasi penerimaan dividen dan capital gain. Kreditur meminjamkan uang dan memperoleh pembayaran bunga. Karyawan menyumbangkan kemampuan dan pengetahuan mereka untuk mendapatkan upah, gaji, bonus, dan peluang pengembangan profesional. Rekanan mendapatkan pembayaran karena menyediakan bahan baku, sedangkan distributor dan pengecer terlibat dalam transaksi dengan perusahaan karena membantu distribusi produk. Perusahaan juga memerlukan pelanggan yang bersedia untuk memberi produk dan jasanya. Terdapat perdebatan dalam pengklasifikasian pemerintah sebagai suatu pemangku kepentingan non-pasar. Kebanyakan ahli berpendapat bahwa terdapat aliran uang dari perusahaan ke pemerintah dalam bentuk pajak dan pendapatan, dan juga sebaliknya dari pemerintah
ke perusahaan, yaitu dalam bentuk subsidi ataupun insentif. Alasan inilah yang digunakan para ahli dalam mengelompokkan pemerintah sebagai pemangku kepentingan pasar dari perusahaan. Kedua paraga ini menggambarkan bahwa perusahaan sebagai pusat sistem dan mengilustrasikan hubungan perusahaan dengan pihak pemangku kepentingan, tetapi tidak menunjukkan hubungan antar pemangku kepentingan. Ada pandangan lain yang lebih tepat untuk menjelaskan hubungan antar pemangku kepentingan, yaitu dengan menunjukkan bahwa perusahaan berada pada suatu jejaring yang kompleks dari para pemangku kepentingan, yang masing-masing mempunyai hubungan independen satu sama lain. Pemangku kepentingan pasar tidak dapat diperlakukan sebagai pihak yang kurang penting dibanding pemangku kepentingan pasar, hanya karena mereka tidak terlibat dalam pertukaran ekonomi secara langsung dengan perusahaan. Sebaliknya, interaksi dengan kelompok pemangku kepentingan non-pasar dapat mempunyai arti penting bagi keberhasilan atau kegagalan perusahaan. Hubungan antar perusahaan dengan pemangku kepentingan. Hubungan yang tidak aktif atau inaktif. Perusahaan meyakini bahwa mereka dapat membuat keputusan secara sepihak tanpa mempertimbangkan dampak terhadap pihak lain. Yang kedua, hubungan yang reaktif. Perusahaan bertindak hanya karena dipaksa untuk melakukannya dan pada umumnya bersifat untuk mempertahankan diri. Yang ketiga, hubungan yang proaktif. Perusahaan berusaha untuk mengantisipasi kepentingan-kepentingan para pemangku kepentingan. Perusahaan semacam ini sering mempunyai suatu departemen khusus. Yang keempat, hubungan yang interaktif. Perusahaan secara aktif terlibat dengan pemangku kepentingannya dalam suatu hubungan yang berkelanjutan yang saling menghormati, terbuka, dan saling percaya. Perusahaan semacam ini mengakui bahwa hubungan positif dengan pemangku kepentingan merupakan sumber nilai dan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Terima kasih dan semoga dapat menjadi manfaat bagi kita dalam memahami teori pemangku kepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.